Halo guys, kembali lagi di Besar Podcast. Kes. Guys, di masa pandemi kayak gini ya, biasanya ibu-ibu tuh suka bingung kalau misalkan mau masak. Mau ke pasar, beli sayuran males banget, harus pakai masker, bawa sanitizer. Dan juga kan di pasar itu berkerumun banget ya, dan rawan kena COVID. Tapi kalau misalkan gak ke pasar, gak beli sayuran, nanti suami sama anak-anaknya kelaparan. Bimbang banget kan ya guys ya. Tapi guys, di zaman yang serba canggih kayak gini, kalian tuh gak usah bimbang-bimbang karena kalian bisa metik sayuran hanya di website. Hah? Sayuran online gitu? Gak dong guys, sayurannya tetap offline kok. Tapi kalian bisa pesen sayuran dimanapun dan kapanpun hanya di website Petik Sayur ID. Jadi kalian gak usah keluar rumah, kalian tinggal duduk manis, nunggu pesanan, dan pastinya pesanannya diantar dengan protokol kesehatan dong. Wah, keren banget kan ya? Dan pastinya kalian penasaran nih dengan Petik Sayur ID. Dan misalkan kalau mau beli dan mau pesan itu harus kemana dan bagaimana? Nah, kebetulan aku kedatangan nih CEO founder dan COO dari Petik Sayur ID. Yuk langsung aja kita ngobrol sama orangnya. Assalamualaikum Teh Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih selamat datang ke Teh Anissa di Booster Podcast. Kes. Wow, ini langsung, apa ya, peka banget ya ikutin Booster Podcast. Nah, Teh, kita ngobrolnya santai aja ya, Teh ya, jangan tegang-tegang. Oke Teh, nah mungkin teman-teman penonton di sini tuh belum kenal nih sama Teh Anissa. Bisa gak sih Teh kenalan dulu nih? Karena kan tak kenal maka tak aruf. Oh iya, tak aruf dong. Oke, kenalan dulu Teh. Halo teman-teman semua. Di sini perkenalkan saya Anissa atau kalian bisa panggil saya Ica. Sekarang saya mahasiswi di salah satu universitas Indonesia, jurusan saya IPAI. Dan saya domisilinya asli Bandung. Wow, orang Bandung dan ini Mojang Bandung mungkin ya. Tapi terlihat sih dari anak-anak Bandung tuh adem-adem gitu ya, santai-santai gitu ya, gak kayak aku barbar. udah lanjut ya Teh. Oke Teh, ini aku tuh kepo banget nih Teh sama Petik Sayur ID gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang lagi nonton juga kepo banget sama Petik Sayur ID. Nah, aku mau ngepoin nih, boleh gak Teh? Boleh banget. harus boleh. Nah, aku mau ngepoinnya dari nama dulu nih Teh. Karena kan biasanya ya kalau bayi baru lahir tuh suka dikasih nama. Sama halnya dengan sebuah inovasi gitu ya, harus dikasih nama. Nah, kenapa sih Teh namanya itu Petik Sayur ID? Kenapa nggak sayuran atau apa kayak gitu? Pertama kenapa nggak nama yang lain? Kenapa harus Petik Sayur ID? Yang pertama itu tentunya kita mencari sebuah nama yang bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi kita di sini mencari nama yang pengucapannya itu bisa melekat di dalam pikiran masyarakat gitu kan. Di sini kan kata petik sayur. Oh, petik sayur. Petik sayur itu apa sih? Oh, e-commerce apa? Oh, yang menyediakan bahan pangan. Jadi kan sebelum Petik Sayur ID kita tuh kan maunya kayak Green Mart, terus ada petik cabe kayak gitu kan. Cuman berdasarkan polling gitu kan, polling dari tim co-founder yang lain katanya kalau misalkan nama-nama itu udah pada ada katanya. Nah, yang belum ada tuh Petik Sayur ID. Nah, ya udah kita pakai Petik Sayur ID aja. Yang pertama, Petik Sayur ID itu mudah dilafalkan, dan yang kedua, Petik Sayur itu belum belum dipakai oleh e-commerce manapun gitu. Wow, gitu sih. iya, karena Petik Sayur ID itu mudah dilafalkan. Iya, mudah dilafalkan. Jadi kita tinggal metik sayuran gitu ya. Apalagi kan kalau untuk ibu-ibu ya. Iya. Petik sayur gitu. Ya udah belanjanya di Petik Sayur aja gitu. Jadi kayak teringat gitu loh. Teringat dan enakan gitu ya Teh ya. Tinggal aku mau memetik sayuran di website. Wah, keren banget kan ya Teh ya. Oke Teh. Nah, sebuah inovasi itu kan pasti ada latar belakangnya, ada alasannya gitu kan, nggak mungkin langsung ujug-ujug gitu ya, ada inovasi. Nah, itu alasan Teteh buat startup Petik Sayur itu apa sih Teh? Alasannya panjang sih sebenarnya. Jadi mulai dari awal dulu aja ya. Jadi waktu itu kan saya punya bisnis nih di bidang kuliner, namanya itu Balada Kitchen. Nah, pada saat saya merintis Balada Kitchen ini, saya tuh masih duduk di semester 4 atau 5, tepatnya pada tahun 2019. Nah, pada saat itu memang sudah berjalan itu bisnis kulinernya. Cuman semenjak pandemi, terpaksa Balada Kitchen itu vakum. Tepatnya pas awal-awal 2020-an gitu. Nah, pada saat vakum,
Di situ saya dan tim Balada gitu kan muter otak gimana nih caranya supaya kita tetap bisa dapat penghasilan gitu kan di samping pandemi kayak gini gitu kan. Nah pada saat itu akhirnya saya dan tim itu riset kira-kira bisnis apa lagi nih yang sekiranya berpeluang untuk jalan di pandemi seperti sekarang ini gitu kan. Dan saya dan tim setelah riset ternyata yang menjanjikan itu adalah bisnis di bidang pangan gitu kan, startup di bidang pangan gitu. Kenapa harus di bidang pangan gitu kan? Soalnya kita melihat peluang. Di sini kita membaca peluang. Di masa pandemi sekarang ini yang mana masyarakat itu lebih mengalokasikan dananya untuk keperluan pokok primer kan, seperti sayur mayur, kemudian rempah, buah-buahan dan lain sebagainya. Dan mayoritas masyarakat sekarang itu berkurang untuk mengkonsumsi jajanan-jajanan gitu kan. Nah makanya melihat peluang dan potensi besar ini, akhirnya kita setuju untuk membuat startup bidang pangan yang namanya Petik Sayur ID kayak gitu. Itu asal usulnya sih. Wow, berarti pintar memanfaatkan peluang Iya, gitu ya. peluang. Jadi jangan sampai karena pandemi misalkan bisnis tadi kuliner itu vakum, kita jadi vakum semuanya gitu ya. Jadi diem aja gitu Iya. kan. Jadi kita saat ada masalah kita perlu mencari jalan keluar. Jangan sampai stuck di situ aja gitu. Kayak gitu sih. Wow, ada quote nih, saat ada masalah kita harus mencari jalan keluar, jangan lari-larian gitu ya. Jangan diem-diem aja. Jangan gitu. diem-diem, jangan rebahan nih guys ya. Oke Teh, nah Petik Sayur ID ini sudah berjalan berapa lama sih Teh? Untuk launchingnya sendiri itu tanggal 11 Januari kemarin. Iya, tanggal 11 Januari kemarin itu launching, tapi untuk masalah idenya itu udah dari tahun 2020. Cuman baru kerealisasi sekarang. Oh, berarti baru-baru ini ya, sebulan yang lalu. Iya. Nah Teh, biasanya kalau startup baru tuh tantangannya tuh banyak banget gitu Teh. Nah, banyak banget. ya, gimana sih Teh cara Teteh survive gitu ya menghadapi tantangan-tantangan tersebut sampai sekarang Teteh masih bisa bertahan gitu di Petik Sayur ID? Hambatan ya. Hambatan di startup itu banyak banget, mulai dari hambatan tim, cara menyatukan visi misi, cara menyatukan semangat dan sebagainya gitu kan. Dan yang paling besar hambatannya itu adalah ketika problem tim. Yang namanya startup kan, startup itu merupakan perusahaan rintisan yang namanya orang-orang yang di dalamnya itu kan orang-orangnya tuh yang dulunya beda satu visi misi, pas bareng ke kita tiba-tiba mereka harus menyamakan satu visi misi gitu kan. Dan di sini tugas saya untuk terus menjaga visi misi mereka supaya mereka tuh bisa tetap semangat terus gitu. Itu hambatan yang pertama. Terus yang kedua itu hambatan yang paling besar adalah di masalah teknis, yaitu akuisisi. Akuisisi itu apa? Akuisisi itu jadi kita terjun ke lapangan untuk memperkenalkan Petik Sayur. Mengapa itu menjadi sebuah hambatan? Karena di sini kan kita sekarang lagi masa pandemi ya, di mana pergerakan kegiatan masyarakat itu dibatasi gitu kan. Jadi ketika kita mau akuisisi, ketika kita mau branding startup kita itu sangat terkendala sekali gitu loh. Kan biasanya kalau akuisisi yang bagus itu adalah visit gitu kan, face to face dengan ownernya, dengan pemilik restoran langsung. Tapi ketika pandemi sekarang yang mana kegiatan masyarakatnya itu dibatasi, jadi kita tuh sangat kesulitan gitu. Dan akhirnya kita dituntut untuk mencari plan B gitu kan. Nah jadi yang seharusnya itu kita akuisisi akuisisi secara offline, karena pandemi mau gak mau kita harus putar ke plan B jadi akuisisi online. Yang mana akuisisi online itu lebih banyak tantangannya gitu. Oh, akuisisi bukannya kalau online itu lebih mudah Teh? Nah itu, banyak orang yang bilang kalau akuisisi online itu lebih mudah, tapi untuk startup itu sulit. Soalnya ketika kita telepon salah satu owner restoran memperkenalkan Petik Sayur ID, itu mereka nggak serta-merta percaya aja gitu kan. Bahkan pengalaman kita ketika akuisisi online itu ada owner restoran yang anggap kita layanan bodong. Wow. Kayak ini tuh emang beneran Petik Sayur ID itu emang beneran layanannya tuh gini, enggak deh saya takut bohong. Nah kayak gitu, itu adalah hambatan yang terbesar akuisisi offline. Itu jadi kayak banyak kendala banget terutama di akuisisi dan branding itu.
Wow, berarti kendalanya di akuisisi dan branding, dan biasanya memang ya kalau startup baru tuh kepercayaannya tuh benar-benar harus ditingkatkan gitu ya. Iya, justru awal-awal membangun startup itu yang perlu kita jalani itu adalah bagaimana cara membangun kepercayaan customer kepada Petik Sayur ID. Dan itulah tantangan yang paling besar terutama di masa pandemi sekarang ini. Wow, Gitu sih. tapi Teteh masih tetap bertahan di Harus. Petik Sayur ID. Oke Teh, nah kalau misalkan kita berbicara tentang sayuran ya Teh, kan biasanya customer atau konsumen itu pasti pengen banget sayuran yang segar gitu ya Teh, yang fresh. Nah Teteh itu gimana sih cara agar ya sayuran-sayuran Teteh itu fresh, dan Teteh tuh belinya itu di mana? Di petaninya langsung atau dari penjual sayuran gitu Teh? Iya, jadi di sini kita memberdayakan petaninya juga, gitu. Jadi Petik Sayur ini hadir bukan cuma menyediakan solusi untuk para ibu rumah tangga dan untuk para pengusaha UMKM, tapi di sini kita juga ingin menyejahterakan para petani gitu. Jadi di sini kita stok dari petaninya langsung. Nah, jadi kalau misalkan stok dari petaninya langsung, itu kan otomatis dari kualitas, dari segi kesegarannya itu udah benar-benar fresh banget gitu. Wow, berarti dari petaninya langsung dan Iya. sudah terjamin kesegarannya. Jadi buat ibu-ibu Tenang. nih yang mau pesan gak usah hariwang gitu ya? Iya, gak usah takut Iya, kalau gak misalkan usah nantinya busuk atau apapun itu gitu, karena kita udah menjamin dalam masalah QC, kita udah proses sortir itu pokoknya udah gitu. Pokoknya udah good banget guys. Oke Teh, nah penonton di sini pasti penasaran nih Teh, aku mau beli sayur nih di Petik Sayur ID. Nah gimana sih Teh caranya Teh? Oke, gampang banget buat kalian para pengusaha UMKM ataupun ibu rumah tangga yang mau pesan sayuran di Petik Sayur ID. Ada 3 cara. Yang pertama itu bisa lewat website, nama websitenya nanti ada ya. Oke, boleh nanti ditulis di sini ya editor. Ada website. Yang kedua itu bisa kalian pesan di Shopee, dan yang terakhir itu bisa lewat WA. Nih, biasanya kan untuk ibu-ibu rumah tangga nih yang malas kayak apaan ini website gak ngerti lah saya. Nah, bisa lewat WA gitu. Dan pembayarannya juga bisa COD. Tapi itu khusus untuk Kota Bandung. Wow, khusus untuk Kota Bandung. Yaps. Nah, Teh kalau misalkan nih aku tuh mau pesan nih Teh hari ini gitu ya. Aku tuh butuh sayuran nih, mau masak sayur gitu ya buat siapa ya? Temen-temen ya, karena belum punya suami, belum punya anak juga gitu ya. Nah, aku tuh bisa nggak sih Teh pesannya tuh hari ini dan datangnya hari ini gitu Teh? Untuk pelayanan itu sih kita sekarang belum bisa ya. Jadi paling Teteh pesan sekarang itu kita antar besok paginya, subuh biasanya jam 6. Berarti kalau misalkan mau nyayur ya ibu-ibu harus pesan dulu H-1. Iya, H-1 sebelum nyayur. Jangan pas hari H nanti kalian nggak dianterin sayurannya. Soalnya kan kita memang tergolong startup baru dan warehouse-nya juga masih kecil banget ya. Jadi untuk menjaga kesegarannya ketika customer itu pesan, nah kita langsung pesan langsung ke petaninya gitu. Jadi pas barang dari petani datang langsung kita kirim ke customer, jadi fresh banget gitu. Oke, fresh banget dan pastinya dengan protokol kesehatan ya. Tentu, jelas. Iya, jadi nggak usah hariwang kena COVID gitu ya, karena dengan protokol kesehatan. Oke Teh, tadi kan Teteh di startup juga ya, di startup Petik Sayur ID, dan tadi Teteh sempat membahas sedikit tentang Balada Kitchen. Nah, mungkin penonton di sini penasaran nih Teh, Balada Kitchen itu apa sih Teh? Balada Kitchen itu bakso lada. Wow. Jadi yang membedakannya itu adalah bakso tumis, tapi kita numisnya itu bukan pakai sembarang bumbu ya. Wow, bumbu rahasia. Yes, jadi kita pakai sambal Nusantara. Oh, nah itu resepnya itu dari Teteh sendiri gitu ya, kayak eksperimen master chef. sih, eksperimen. Aduh, aku terkalahkan ya sebagai anak kimia eksperimennya. Aduh, eksperimen sendiri ya berarti. Eksperimen sendiri. Nah, Balada Kitchen sekarang masih aktif Teh? Untuk sekarang itu vakum. Soalnya kan melihat situasi kondisi, kan sekarang apalagi kan Bandung PPKM ya. Di mana dine-in itu dibatasi. Ya pokoknya untuk Balada Kitchen ini kita sementara vakum dulu. Yang gerakin itu Petik Sayur ID. Oke. Nah, kita flashback ke Balada Kitchen boleh Teh? Boleh. Oke nih Teh, kenapa sih Teteh tuh tertarik di dunia kuliner gitu ya, di Balada Kitchen? Apa emang Teteh karena suka bakso lada gitu ya, kayak ciwi-ciwi yang lagi gaul gitu melampiaskannya ke bakso gitu, atau gimana Teh? Kenapa harus bakso gitu? Iya. Kenapa kuliner? Karena memang pertama, jujur saya senang masak. Wow. Senang masak banget. Calon istri idaman guys. Aku senang masak, jadi
tiap hari itu pasti selalu bikin apa gitu, something new gitu. Soalnya emang ya sudah passion juga gitu kan. Pertama saya suka masak, dan yang kedua passion saya itu ada di bisnis. Jadi berhubung saya hobinya masak, ya kenapa nggak dijadiin bisnis aja gitu loh. Hobi yang menghasilkan uang gitu. Wow, hobinya udah jadi uang. Jadi kalian kalau rebahan juga harus bermanfaat gitu. Harus jangan rebahan aja, tapi harus menghasilkan uang dari rebahan gitu ya. Bisa kayak apa ya? Jualan online atau apapun. Nah, itu. Nah, Teh kan tadi Teteh tuh bergerak di bidang startup juga, kemudian di kuliner juga. Nah, dinamika bisnisnya juga kan beda ya, Teh. Yes. Nah, itu apa sih perbedaannya? Di apa lebih sulit di bisnis di bidang kuliner atau bisnis di bidang startup, Teh? Jujur kalau menurut saya pribadi yang lebih sulit itu adalah bidang startup. Karena startup itu dinamis ya. Dan di dunia startup itu tantangannya itu sangat besar, terutama di masalah perbedaan pandangan tiap orang gitu kan. Jadi ya bagi saya yang paling sulit itu adalah memanage startup daripada kuliner. Bukan berarti di sini kuliner itu mudah banget, enggak sih. Masing-masing punya tantangannya. Hanya saja di sini yang paling besar tantangan dan juga intinya tuh startup. Startup Yang paling sulit. Berarti yang mau startup itu harus strong ya, strong Teh Anissa. Oke. Nah, Teh, tadi kan Teteh di awal tuh sempat bilang ya Teteh itu mahasiswi di salah satu universitas di Bandung. Nah, Teteh itu kan notabene tuh mahasiswi dan masih kuliah juga gitu ya. Nah, kenapa sih Teteh tuh berani ya terjun ke bisnis, padahal bisnis tuh resikonya besar, tantangannya besar gitu. Emang Teteh nggak takut ya perkuliahannya itu terbengkalai atau kayak akademiknya tuh turun gitu, Teh? Pertama, saya suka tantangan. Wow, keren banget suka tantangan. Aku suka tantangan. Kenapa bisnis? Kenapa nggak jadi guru gitu kan? Soalnya kan background aku di bidang pendidikan gitu kan. Jujur untuk gimana ya? Untuk ngajar sebenarnya itu bukan passion saya sebenarnya. The passion saya itu lebih ke bisnis. Sempet ada pertentangan waktu tahun-tahun lalu sebelum Balada ini lahir ya, sebelum Balada dan Petik Sayur ini lahir, sempat ada pertentangan besar antara aku dan keluarga gitu kan. Keluarga menginginkan saya itu sebagai seorang PNS, mengajar di lembaga pendidikan gitu kan. Tapi di satu sisi saya tuh kayak merasa bukan passion saya gitu. Terus saya sempat ini karena adu argumen sama keluarga saya katanya. Pada saat itu sih memang belum ada jalan keluarnya gitu kan. Mereka kekeh aku pengen jadi PNS gitu kan. Pada saat itu ya udah saya negosiasi itu sama keluarga. Oke, saya mau jadi PNS tapi give me 1 year. Beri saya 1 tahun untuk membuktikan. Kalau misalkan dalam 1 tahun itu saya berhasil di dunia bisnis, maka izinkan saya untuk terjun di dunia bisnis. Tapi jika dalam 1 tahun itu saya terbukti gagal, oke, saya akan nurutin kemauan keluarga saya untuk jadi PNS gitu. Dan bagi saya ketika menjadi mahasiswa terjun di dunia bisnis itu bukan merupakan sebuah kesalahan atau apapun itu. Karena yang namanya gini ya, saya pribadi berprinsip seperti ini. Saya selama kuliah tidak boleh tidak mencetak apapun. Mengerti nggak? Iya. Jadi selama saya kuliah, saya ingin mengasah banyak skill saya. Saya nggak mau hanya jadi mahasiswa kupu-kupu, masa kuliah pulang. Tapi di sini saya ingin mencoba hal-hal baru gitu. Dan saya memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis. Saya pengen ketika saya lulus, saya udah bisa membangun sebuah pelajaran bisnis yang mana itu bermanfaat untuk teman-teman saya dan masyarakat di lingkungan saya. Saya pengen ketika saya lulus kuliah, saya bisa mempekerjakan banyak orang. Saya pengen banget ya, saya pengen banget bisa menciptakan senyuman bagi orang-orang miskin gitu kan. Saya pengen menjadi jalan rezeki untuk mereka gitu. That's why saya mati-matian semenjak kuliah bagaimana caranya supaya saya bisa membangun sebuah bisnis agar saya bisa membagiin mereka. Itu tujuan saya sebenarnya. Itu. Aduh, Masya Allah banget ya. Tujuan dari Teh Anissa ini membuat senyuman di orang-orang miskin, karena
ya ini ya, di Indonesia ini masyarakat Indonesia tidak semuanya punya gitu ya. Ada masyarakat menengah ke bawah yang perlu uluran kita, dan orang-orang Teh Anissa inilah yang kita butuhkan gitu ya untuk memberikan senyuman di orang-orang yang menengah ke bawah. Nah Teh Anissa, sebenarnya aku tuh pengen banget ya ngobrol banyak sama Teh Anissa, tapi waktunya udah habis nih Teh ya. Ada gak sih closing statement dari Teteh gitu ya buat mahasiswa atau teman-teman yang di sana yang mungkin pengen banget terjun ke dunia bisnis, tapi mereka tuh masih takut gitu Teh, takut kuliahnya terbengkalai atau kayak gimana gitu. Oke. Buat teman-teman nih, kalian mahasiswa yang pengen terjun ke dunia bisnis, jangan pernah takut. Pokoknya ketika kalian punya niat untuk bikin bisnis, jalannya itu eksekusi itu langsung segera di detik itu juga. Karena apa? Ketika kalian diam, beribu-ribu orang itu bergerak untuk mencapai tujuannya sendiri. Kalau misalkan kalian sekarang diem aja, mau sukses kapan gitu loh. Usia kita belum ada yang tahu kan, gak ada yang tahu kita sampai umur berapa. Kalau misalkan kalian takut, kalian stuck diem gitu aja tanpa ada apapun, ya nggak gunanya gitu, nggak ada gunanya hidup ini gitu. Makanya jangan pernah takut sama resiko, jangan pernah takut untuk memulai. Apapun yang kalian pengen lakukan di saat itu juga. Itu intinya adalah eksekusi langsung, jangan pernah takut itu. Intinya eksekusi langsung, jangan pernah takut. Yap. Oke Teh, ya Allah makasih banyak banget Teh Anissa udah datang di Booster Podcast di Booster Podcast. Aduh, aku banyak banget dapat insight positif dari Teh Anissa. Nah, buat teman-teman yang mau atau kepo nih sama Teh Anissa, boleh follow IG-nya di apa Teh? Di Anissa Nurfitriasari 29. Anissa Nurfitriasari 29. Dan juga misalkan kalau kepo nih sama Petik Sayur ID dan juga Balada Kitchen, itu boleh follow IG-nya di apa Teh? Di Petik Sayur ID dan Balada Kitchen. Di Petik Sayur ID dan Balada Kitchen. Wah, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di apa Teh? Di subscribe, like, comment, and share. Dadah, terima kasih.